saya coba daftar beasiswa tersebut dan alhamdulillah iseng-iseng gitu kan saya coba berhasil gitu kan. Halo Sobat Dua, selamat datang di podcast MPK Sumanda. Aku, Dinani Rumala Ayumar Ariana, bakal menemani hari kalian dan bakal sharing-sharing mengenai edukasi. Nah, aku di sini lagi sama seseorang. Coba tebak sama kalian aku lagi sama siapa? Ayo tebak. Nah, guys, jadi kali ini aku kedatangan Kang Asep. Halo Kang Asep, Halo, apa kabar? halo baik, Nah, Kang, aku di sini pengen nanya-nanya nih sama Akang boleh. tentang pendidikan nih. Yang pertama aku pengen nanya nih sama Akang. Akang ini sekolahnya di mana sih waktu SMA? Kalau saya di sini di SMA 2 Subang. Oh ya? Saya masuk tahun 2007 kalau nggak salah ya, terus lulus 2010. Ya, alumni SMA 2 Oh. Subang. Kalau SMP-nya di Purwadadi, SMP 2 Purwadadi. Jadi lanjut ke sini. Oh ya, kalian harus tahu guys, jadi Kang Asep ini adalah salah satu penerima beasiswa pada tahun 2016. Nah, Kang aku pengen tanya sebenarnya waktu Akang SMA ini, Akang tuh tipikal siswa yang rajin belajar atau malas belajar sih? Oh enggak, kalau saya itu enggak rajin-rajin banget, tapi saya punya prinsip sekolah nomor satu, organisasi yang paling utama Oh, gitu. Akang anak organisasi Ya, juga. jadi kalau saya mikirnya kalau sekolah aja ya nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Tapi saya ikut organisasi waktu itu, saya ikut OSIS gitu. Kebetulan 2000 pas kelas 2 ya dulu udah pas kelas 2 SMA itu diamankan jadi ketua OSIS juga di sini di SMA 2 Subang. Wah, ternyata aktif juga guys. Iya. Nah, Kang, aku pengen tanya nih, kan Akang ini salah satu penerima beasiswa. Cara belajar Akang sendiri tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya belajar, ya kita kalau saya punya prinsip gini, jangan sampai belajar mengganggu waktu bermain, Maksudnya gitu. kayak gimana nih? Jelasin dong Jadi, buat ke jadi teman-teman semua. artinya kita belajar, bermain gitu. Kalau misalnya kita apa namanya? Kalau kita kalau saya suka menjadwal gini, saya waktunya belajar itu cukup 4 jam dalam sehari gitu, maksimal 4 jam. Jadi di luar itu boleh saya mau ngapain, mau nonton film, mau main sama teman, mau ngapa-ngapain tuh boleh gitu. Nah, biasanya saya belajar itu pagi dari jam 3 gitu kan sampai subuh gitu. Nanti Oh, lanjut lagi malam setelah Isya sampai jam 10. Jadi 2 jam itu di situ. Biasanya kalau pagi-pagi itu waktunya untuk baca-baca gitu kan. Kalau malam waktunya ngerjain tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah itu biasanya malam. Siangnya benar-benar full untuk bermain. Karena kalau kita belajar terus setiap hari ya kita stres, apalagi kalau banyak PR kan, apalagi teman-teman kan lagi pandemi kayak gini banyak PR gitu kan, kita sehari ngerjain tugas aja, nggak main sama teman, nggak telepon sama teman kan jadi bete gitu kan. Jadi tetap harus harus istilahnya balance gitu antara belajar sama bermain sama istilahnya refreshingnya harus harus tetap inilah gitu kan. kalau tanggapan AAS tentang pembelajaran di masa pandemi itu kayak gimana sih? Kalau pembelajaran masa pandemi itu mengajarkan kita supaya kita ambil sisi positifnya ya, karena kalau misalnya kita berpikir negatif ya kita nggak akan selesai-selesai gitu kan, karena kan masa pandemi ini banyak apa ya istilahnya ya penyakit menular gitu kan, itu ya udah itu yang terbaik. Tapi saya bisa mengambil apa hal positifnya di masa pandemi, teman-teman baik para siswa gitu kan maupun kita sebagai pendidik, kita belajar bagaimana kita engage sama teknologi gitu kan. Jadi dulu mana tahu kita belajar lewat Zoom kayak gitu kan. Nah, sekarang mau tidak mau kita harus belajar melalui Zoom. Kemudian kita belajar juga bagaimana mengoperasikan semuanya online, isi absen online, kemudian ngerjain tugas online, Google Classroom dan lain-lain. Nah, itulah manfaat kita. Jadi minimalnya kita tidak gagap teknologi Oh iya ya, gitu. kalau misalnya kurang tahu tentang teknologi juga ya jangan juga Iya, ya. kan yang mungkin yang biasanya kita nggak pernah sama sekali bersentuhan dengan teknologi, tetapi di masa ini mau tidak mau harus kita bersentuhan dengan teknologi Nah gitu. guys, dengerin dong. Nah Kak, aku pengen tahu nih, apa sih syarat-syarat buat keterima beasiswa tuh kayak gimana gitu? Apa Oke, yang harus kita laluin dulu tuh kayak gimana gitu? baik. Ini pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya menjelaskan kayak latar belakangnya dulu lah. Iya iya Kenapa iya. gitu ya saya mau dapat beasiswa. Jadi Ya. saya itu
tadi SMA di sini di SMA 2 Subang. Kemudian setelah SMA 2 Subang itu lanjut S1 di Universitas Negeri Jakarta di UNJ gitu. Saya dulu sebelum menjawab itu saya cerita dulu ya. Iya, ya, boleh, boleh, Jadi boleh, Mas. saya itu dulu pengen banget kuliah ke Bandung. Karena rata-rata teman-teman SMA 2 itu pasti ke Bandung. Kalau nggak ke UPI gitu kan, pasti ke Unpad atau nggak ke ITB. Nah, saya itu pengen banget kuliah di UPI ceritanya itu dulu. Tapi nggak tahu kenapa 7 kali saya ditolak tes gitu. Ke UPI 3 kali lewat PMDK, kemudian tes mandiri, SNMPTN ditolak. Sempat daftar ke ITB ditolak juga, ke Unpad ditolak juga, terus ke IPB Bogor ditolak juga, terus ke IPDN yang jadi harapan saya karena udah hampir banget lulus ditolak juga, gagal. Terus ke mana lagi terakhir? Nah terakhir itu pas bulan Agustus itu udah masa terakhir banget. Saya coba ini saya kayaknya ke apa namanya yang buka itu cuma 2, ada UNJ Jakarta sama Jogja UNY gitu kan. Karena saya pengen banget ke kampus negeri. Ya udah akhirnya saya pilih Jakarta lah yang agak dekat dari Subang gitu kan. Kalau ke Jogja jauh banget. Ya udah akhirnya saya pilih Jakarta. Jurusannya pun saya agak milih gitu kan. Awalnya saya pengen banget kuliah di pendidikan kimia, ke kimia karena kan saya MIPA. Dulu saya IPA 6 di sini. Pokoknya saya pengen banget ke IPA gitu kan. Tapi berdasarkan pengalaman saya gagal terus ditolak terus. Akhirnya saya pilihlah yang namanya saya tanya dulu di UNJ itu dulu apa namanya yang peluang besar diterimanya itu apa? Oh, itu aja PKN katanya. Jadi saya ambillah prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Ambillah ke situ. Itu pun pilihan kedua. Pilihan satunya itu geografi, pendidikan geografi di UNJ-nya itu. Nah, ya sudah akhirnya saya pilihlah PPKN gitu kan. Alhamdulillahnya diterima di PPKN dengan saya niat, waduh, saya ini setahun pertama saya benar-benar agak kecewa karena ya apa namanya gagal kuliah di Bandung, kemudian gagal MIPA di PPKN. Tapi ternyata dari PPKN itu membawa berkah bisa sampai saya ke Inggris. Mungkin kalau saya bukan PPKN nggak akan saya bisa sampai ke Inggris gitu. Nah, singkat cerita, selama di UNJ itu saya ketemulah dengan orang-orang alumni yang memang dia sering keluar negeri gitu kan, entah melalui pertukaran pelajar, entah apa gitu kan. Akhirnya saya punya cita-cita di semester kedua, saya punya cita-cita saya harus studi ke luar negeri S2 gitu kan. Saya studi ke luar negeri S2, lanjut setelah dari PPKN ini mau tidak mau saya harus S2 ke luar negeri. Nah, di luar negerinya itu saya itu cuman punya 2 pilihan. Kalau nggak Amerika, saya pengen ke Eropa. Udah 2 titik situ. Saya nggak mau ke apa namanya negara yang lain. Pokoknya saya pengennya kalau nggak Amerika itu ke Eropa gitu. Kenapa demikian? Karena pengen sambil jalan-jalan gitu Ada kan. tujuan jalan-jalannya juga Iya. ya. Nah, selama S1, alhamdulillah saya dapat beasiswa yang namanya beasiswa unggulan kayak gitu. Nah, dapat beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan itu untuk mereka yang IPK-nya tinggi gitu. Jadi untuk beasiswa yang prestasi. Punten kalau misalnya dulu itu pas angkatan saya jarang sekali beasiswa yang prestasi. Kebanyakan beasiswa itu untuk yang mereka yang tidak mampu gitu kan. Kalau syaratnya tidak mampu itu kan harus ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan gitu. Nah, saya tidak bisa mendapatkan itu gitu. Akhirnya saya coba beasiswa unggulan, alhamdulillah dapat waktu S1. Nah, pada saat S2, kebetulan pada waktu itu ada yang namanya beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan gitu. Nah, ini beasiswa dari Kementerian Keuangan. Nah, beasiswa ini memberangkatkan sebanyak 5.000 orang per tahunnya gitu. Jadi mau itu studi dalam negeri maupun luar negeri itu boleh 5.000 orang gitu. Nah, waktu itu saya coba tuh beasiswa yang namanya LPDP tersebut. Nah, dengan ya namanya saya dari kampung, saya dari Purwodadi gitu kan, sekolah di Jakarta, punya cita-cita ingin lanjut sekolah ke luar negeri gitu kan. Ya ini mah kalau misalnya memang berhasil ya memang itu rezeki, tapi kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya saya coba tuh. Nah, saya coba daftar beasiswa tersebut dan alhamdulillah iseng-iseng gitu kan saya coba berhasil gitu kan. Terus berikutnya saya coba daftar kampus, nyari kampus karena saya S1-nya kewarganegaraan, saya nyari juga S2 di sana jurusan pendidikan kewarganegaraan. Dapatlah yang namanya di University of York. Tapi sebelum itu karena waktu saya S1 itu takut kan S1 saya coba daftar ke 1 kampus, 2 kampus, 3 kampus ditolak satu-satu. Pada saat S2 karena saya inget banget tuh memori kegagalan di kampus tersebut, saya akhirnya daftar ke semua kampus gitu. Jadi
saya itu di Inggris tuh daftar ke beberapa kampus. Saya daftar ke Manchester, kemudian ke University College London, kemudian ke University of Bristol, kemudian ke University Glasgow, kemudian ke York yang kelima. Di Australia saya daftar juga ke Monash University sama ke Adelaide University. Dan alhamdulillah dari 7 kampus itu semuanya terima gitu. Tapi kenapa harus yang sekarang? Nah, kenapa Ya. akhirnya saya memilih University of York? Karena kampus tersebut yang memang jurusannya sama dengan saya, pendidikan Oh. kewarganegaraan gitu. Sebetulnya kampus-kampus yang lain juga sama, London juga sama, tapi karena saya udah tinggal di Jakarta, kota saya pengennya di Inggrisnya kota kecil gitu kan, kota kecil yang nggak terlalu rame dan biaya hidupnya juga nggak terlalu mahal. Akhirnya saya pilihlah di University of York gitu. Motivasinya apa sih, Kak? Saya kenapa sih pengen lanjut ke sana? Yang pertama tentu karena orang tua gitu. Jadi Hmm. orang tua saya itu sangat mendukung untuk saya lanjut studi gitu kan. Tapi orang tua apa namanya alhamdulillahnya itu sangat mendukung kalau saya lanjut studi. Pokoknya minimal harus S2. Bapak saya selalu bilang kayak gitu. Kalau misalnya S1 nggak cukup kata bapak saya gitu. Pokoknya saya harus lanjut studi minimal S2 karena dia bilang Bapak dulu kuliah S1, jadi anaknya harus minimal S1 gitu kan, harus lebih selangkah lebih tinggi. Makanya bapak saya bilang kamu harus lanjut studi sampai ke S2 gitu kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau saya harus ke S2. Tapi saya bilang ke orang tua saya nggak mau di dalam negeri gitu kan. Dalam negeri saya udah, saya pengen ke luar negeri gitu kan, ke Inggris. Walaupun orang tua saya nggak tahu Inggris itu di mana gitu kan, perbedaan waktu kayak gitu agak susah juga ngejelasin lokasi Inggris itu di mana secara geografis gitu kan. Tapi ya alhamdulillah gitu kan orang tua saya ngedukung bahkan untuk persiapan selama setahun belajar bahasa Inggris, kemudian untuk tes bahasa Inggris orang tua saya alhamdulillah masih sanggup untuk membiayainya. Tapi setelah saya dapat beasiswa S2, setelah itu baru saya bisa mandiri gitu. Apa Kakak pengen mau lanjut lagi nggak sih ke jenjang S3? S3 Insya Allah sebetulnya saya sudah dapat juga beasiswa untuk S3-nya. Wah, di gitu. mana tuh? Nah, tahun 2020 itu karena kan kalau dosen kebetulan sekarang saya dosen di UNJ Universitas Negeri Jakarta. Nah, kalau dosen itu kan memang harus S3 ya. Jadi kalau untuk S2 saja itu tidak cukup gitu. Akhirnya ya mau nggak mau saya harus lanjut di S3. 2020 saya ikut LPDP lagi, alhamdulillahnya dapat lagi. Beasiswanya sudah dapat. Saya lanjut ke Inggris lagi karena saya ngerasa Inggris itu udah kayak rumah gitu. Jadi ya pengen pulang kampung. Istilahnya tuh pengen balik lagi ke sana. Jadi saya dapat ke di sana kampusnya beda. Kalau dulu kan di University of York, sekarang di Birmingham. Di University of Birmingham. Jadi di kota Birmingham. Tetapi sampai sekarang belum berangkat karena corona. Kira-kira gitu. kapan, Kak? Kalau saya ditargetkan September 2022 gitu. Jadi Oh. ditargetkan berangkatnya itu September 2022. Mudah-mudahan kan sekarang udah mulai vaksin ya. Iya, Mudah-mudahan iya. di Inggris juga udah mulai vaksin. Terus di Inggris sekarang coronanya malah lebih parah dari di Indonesia. Saya perhatikan berita-berita gitu kan. Jadi saya juga agak khawatir kalau langsung pergi ke sana. Jadi insya Allah LPDP memberikan kesempatan sampai 2022 mudah-mudahan bisa berangkat. Gitu. Cara beradaptasi Kakak sendiri tuh gimana sih? Yang lagi di Indonesia terus kan Kakak tiba-tiba berangkat ke Inggris gitu kan. Iya. Itu beradaptasi dalam lingkungan itu kayak gimana? Nah, adaptasi sama lingkungan itu memang sangat susah ya. Saya bilang agak susah. Pertama dari segi adaptasi dalam akademik dulu ya, dari segi apa? Dari segi belajar. Orang di sana itu satu kelas itu kita bukan hanya orang Inggris tapi dari berbagai negara. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina, ada yang dari Slovakia, ada dari Inggrisnya juga dan termasuk saya dari Asia gitu kan. Dan masing-masing negara itu mereka punya budaya yang berbeda-beda cara belajarnya itu. Nah, saya itu terinspirasi sama teman saya yang dari Korea gitu, dari Korea Selatan. Ada juga teman sekelas saya. Nah, mereka itu belajarnya itu benar-benar tidak mengenal waktu gitu kan. Kapanpun belajar. Jadi teman main saya itu karena walaupun saya kuliah di Eropa tapi saya agak kurang agak nyaman berteman dengan teman-teman se-Asia. Jadi teman saya itu dari Cina, Jepang, Korea sama saya, teman main saya gitu kan, teman geng saya gitu ibaratnya. Jadi saya tuh benar-benar lihat, waduh, teman saya orang Korea sama orang Jepang itu budaya belajarnya tuh sangat jauh daripada saya. Kalau saya itu ya masih nyantai, baca buku, sambil nongkrong, sambil minum kopi gitu kan. Kalau mereka tuh yang belajar, ya udah belajar gitu kan. Seharian kayak gitu? Seharian belajar kayak, apalagi kalau menjelang ujian gitu kan. Jadi mereka tuh belajar, baca buku, punya catatan kayak gitu.
Dari situ saya terinspirasi juga, oh ternyata, saya itu harus bisa kerja keras untuk mendapatkan nilai yang bagus, gitu kan di sana itu. Nah, di sana itu memang budaya akademiknya agak beda gitu, bedanya itu dalam artian, kita kuliah itu hanya 3 mata kuliah dalam satu term istilahnya dalam 4 bulan itu hanya 3 mata kuliah, tetapi sebelum kita masuk kelas itu ada yang namanya reading course, jadi kita wajib banget untuk membaca gitu. Wajib membaca dan itu bacaannya banyak. Misalnya kita mau kuliah hari Selasa, Selasa gitu kan. Nah, seminggu sebelum hari Selasa itu kita udah dikasih list sekitar paling paling sedikit 10 yang wajib dibaca. 10 bacaan dan beberapa bacaan-bacaan yang lainnya, kayak gitu. Materi kayak Materi-materinya, kayak gitu oh. kan. Jadi bukunya tuh misalnya baca dari buku halaman 10 sampai halaman 40. Bukan hanya dibaca, tapi kita harus membuat rangkuman, catatan-catatan. Plus karena ini jurusannya PKN gitu kan, harus baca berita yang terkini lagi apa nih yang update sekarang ini, gitu. Jadi sehari-hari saya itu benar-benar selain selain mempersiapkan untuk kuliah, ya saya harus benar-benar membaca, membaca dan membaca seperti itu. Bosen gak sih? Nah, apa namanya, tadi saya bilang kan kalau saya jangan sampai belajar itu mengganggu waktu bermain, kayak gitu kan. Pertanyaan sangat bagus, bosen nggak sih? Saya benar-benar merindukan Sabtu Minggu, gitu. Jadi Senin sampai Jumat saya dedikasikan untuk fokus belajar, tetapi itu pun hanya maksimal sampai jam 6. Jadi saya rubah, ketika saya di sana tuh pagi sampai jam 6 itu waktunya belajar, dari jam 6 ke sana saya waktunya nonton film, kayak gitu. Atau enggak main-main ke tempat-tempat nongkrong gitu kan, itu waktunya malam. Sabtu Minggu terserah saya mau kemana, saya mau tidur seharian, saya mau main keluar kota, mau naik kereta kemanapun, waktunya Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu benar-benar tidak membuka buku, tidak ke perpus, tidak ngapa-ngapain, waktunya nonton film atau enggak tidur, kayak gitu. Oh gitu. Nah Kak kan selama Kakak belajar di sana tuh Kakak pernah nggak sih kayak down banget kayak aduh pusing nih kayak Pernah, itu wajar. Semua orang pasti merasakan. kenapa Mau sih? mau Kenapa? kuliah di dalam negeri, mau di luar negeri itu pasti gitu kan. Waktu saya kuliah S1 juga saya pernah merasakan yang namanya kita bosen ya pasti ada gitu kan. Kenapa saya down? Tentu di sana itu kan nilai IPK-nya itu kalau di kita kan IPK-nya itu 0 sampai 3 ya. 0 sampai 4 ya kalau di kita itu. Kalau di sana kan IPK-nya 0 sampai 100 nilainya itu. Gede banget. Jadi beda gitu, rentangnya tuh beda. Nah, syarat lulusnya itu adalah 50 minimal. Kayak gitu. Syarat lulusnya itu minimal 50. Nah, jadi ada kategorinya. Kalau 50 sampai 60 itu istilahnya tuh pas gitu. 60 sampai 70 itu istilahnya merit. Nah, kalau 70 ke atas istilahnya distinction kayak gitu kan. Nah, setiap kali nilai saya ulangan ujian di akhir semester, nilai saya itu 51, 52, 53. Paling gede itu 57. Nggak pernah saya dapat nilai 60, nggak pernah sama sekali. Padahal saya udah berusaha maksimal belajar dari pagi sampai sore, diskusi sana sini, ngerjain dengan sumber yang bagus, nanyain ke dosen, saya pengen lebih bagus, bagaimana caranya, udah dikasih tahu gini 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 gini. Bahkan saya juga nanya ke teman sekelas saya yang dia dapat nilai 80, udah dikasih tahu, saya udah ngikutin, saya tetap saja saya dapat nilai 51. Pertama kali di semester pertama saya agak down. Kenapa? Karena saya masih melihatnya Indo gitu. Kalau di Indo kan dapat nilai 50 itu kan luar biasa jelek ya, bahkan nggak lulus kan, apalagi 51. Tetapi saya coba diskusi sama dosen pembimbing saya di sana, Bu, kenapa kok saya dapat nilai segini? Apa yang dia bilang? Wah, luar biasa katanya. Dapat nilai 51 di Inggris gitu kan, di British University itu udah sangat bagus. Karena apalagi kamu itu mahasiswa internasional yang bahasa sehari itu bukan bahasa Inggris katanya. Udah dapat di atas 50 itu udah sangat luar biasa. Dan jadi dari situ saya dapat semangat lagi. Oh, ternyata memang begini ya gitu kan. Jadi akhirnya saya menurunkan target saya. Penyebab saya bosen dan stres itu karena saya punya target tinggi. Saya punya target minimal 180 karena sama kayak di Indo. Tapi ternyata beda gitu kan. Kalau di sana tuh beda. Yang penting di atas 50 itu udah cukup untuk mahasiswa internasional. Nah, saya turunkan target, akhirnya apa namanya? Saya dapat nilai segitu terus, ya udah saya senang lagi. Dan alhamdulillahnya setelah saya lulus, setelah dirubah ke IPK Indonesia, itu lumayan IPK-nya di atas 3 gitu. Pernah kayak kan Kakak tanya sana sini tapi ternyata masih segini, pernah Mm-mm. pasrah nggak sih kayak ya udahlah udah kayak kayak gitu pernah nggak sih? Saya belum pasrah sebelum saya nanya ke dosen pembimbing saya gitu. Jadi saya nanya dulu ke dosen, setelah dosen bilang, kalau untuk mahasiswa internasional, nilai 50 itu sudah cukup gitu kan, sudah oke. Jadi ya udah setelah itu saya baru pasrah gitu. Jadi target saya minimal 50 saja itu sudah cukup gitu. Oh. Jadi
Jadi di sana tuh kayak 50 tuh udah gede Udah banget. gede banget. Kalau di Indonesia jadi Kalau di Indonesia itu IPK-nya dia 3,3 gitu. oh, Jadi artinya ya di atas 3,0 udah cukup lah, udah oke gitu. kan kalau di Indonesia tuh kayak lu tuh bikin skripsi kayak gitu Mm-mm. kan. Kalau di sana tuh kayak gimana sih? Sama, di sana Sama. juga namanya tesis gitu kan. Di sana juga tesis, kita juga buat penelitian juga. Nah, cuman kalau di sana full menggunakan bahasa Inggris untuk tesisnya itu, gitu kan. Gimana nggak stres, semua tugas saya harus nulis pakai bahasa Inggris, saya terjemahkan dulu gitu kan. Apalagi saya keterbatasan bahasa, ya itulah tantangan saya keluar negeri. Cuman bedanya saya itu kan keluar negeri bukan karena paksaan, bukan karena Kemauan suruhan. sendiri Bener-bener kan. saya kemauan sendiri. Jadi saya udah tahu resikonya bakalan seperti ini kayak gitu. Jadi apa namanya, meskipun saya ibaratnya udah sampai down sampai seperti ini gitu kan, ya sudah, ini adalah resiko saya dan saya siap untuk melewatinya gitu. Ketakutan kakak tuh di sana tuh kayak gimana sih kayak, aduh takut gak lulus nih. Pernah nggak sih kayak gitu? Saya takut nilainya di bawah 3, beasiswa saya dicabut, udah itu aja gitu. Karena kan kalau Oh, misalkan LPDP ada syaratnya, per semester itu IPK-nya minimal, nggak ada minimalnya. Tetapi kalau misalnya kita gagal sekolah di sana, IPK kita dicabut jadi harus gitu. naik terus, Harus naik terus. naik terus gitu kan, harus naik Minimal terus. naiknya tuh berapa sih? Sebenarnya tidak ada minimalnya, pokoknya yang penting lulus aja gitu. Jadi Oh, misalnya nggak ada target minimal tuh nilai 60, nggak ada. Pokoknya yang penting lulus aja gitu. Jadi seperti itu. Apa namanya, itu sih yang bikin saya takut. Tapi alhamdulillah sih bisa melewati. Dan di sana itu sekolah S2 cuma 1 tahun gitu. Kalau kok di sebentar banget sangat sih? sebentar. Memang sistemnya begitu, kalau di Eropa tuh rata-rata 1 tahun. Oh, Kalau di Indo S1 4 tahun, S2 1 tahun. Tapi kalau di Inggris S1 3 tahun, S2 1 tahun gitu. Jadi memang di sana sistemnya sudah agak berbeda gitu kan, berbeda dengan kita seperti itu. hmm. Nah guys, jadi kayak gitu ya, pembelajaran di luar negeri sama di dalam negeri itu ya berbeda lah ya. Berbeda. Kayak kakak pernah nggak sih kayak, aduh pengen pulang nih, kayak uang habis nih, kayak gitu pernah Oke, nggak sih? oke. Kalau misalnya pengen pulang karena memang 1 tahun, pengen pulang itu nggak ada gitu. Betah ya? Benar-benar betah di sana. Tapi kan ada libur ya, ada libur selama 1 bulan. Jadi apa namanya, kalau di sana kan liburnya ngikutin agama Kristen ya, liburnya tuh. Jadi libur libur Natal, Christmas, kemudian libur Paskah, Easter gitu. Itu yang paling lama gitu kan, sama libur summer. Yang libur summer tuh 3 bulan, musim panas liburnya 3 bulan kayak gitu. Nah, pengen nggak sih pulang gitu? Itu pertanyaan sangat bagus. Saya bilang tidak gitu kan. Kenapa? Karena kalau pulang itu pertama pakai uang sendiri gitu kan, dan biaya tiket pulang perginya itu lumayan gitu kan. Bisa sampai 15 juta untuk PP tiket pesawat dari Jakarta ke London. Daripada saya pulang ke Indo, lebih baik saya keliling Eropa gitu. Jadi saya 1 bulan tuh full saya liburan keliling ke negara Eropa kayak gitu. Goals-goals dalam diri kakak tuh apa sih kayak target-target yang pengen kakak capai nih untuk saat ini? Dulu kan jadi gini, ini sangat penting ya teman-teman. Apa namanya? Kita itu harus punya target. Hidup itu harus punya target gitu. Nah, waktu SMA saya belum punya target, tetapi pas kuliah saya punya target. Saya punya 100 gitu. Saya Apa punya aja 100 itu? target gitu kan. Jadi saya list gitu kan, 100 target, salah satunya itu tadi yang lanjut studi ke luar negeri. Jadi listnya itu misalnya pada saat kuliah S1 saya target IPK minimal 3,0. Kemudian saya harus pergi ke Malaysia, saya harus pergi ke Singapura, saya harus pergi ke Malang, saya harus pergi ke Bromo. Jadi saya punya list kota-kota di Indonesia yang harus saya kunjungi gitu. Jadi termasuk Medan, kemudian Padang, kemudian Bali, kemudian Surabaya. Itu saya punya beberapa list kota di Indonesia yang harus saya kunjungi. Termasuk list beberapa negara di luar negeri yang harus saya kunjungi. Itu masuk ke dalam list status tersebut. Walaupun pada saat saya nulis, saya nggak tahu bagaimana caranya ke sana, saya nggak tahu gitu. Punya penting punya mimpi aja kayak gitu. Termasuk tadi saya pengen lanjut sekolah ke luar negeri gitu kan. Apa namanya, pengen, pokoknya semua keinginan saya itu ada di dalam 100 list mimpi tersebut. Saya tempelkan di dinding kamar saya. Jadi sebelum saya tidur tuh selalu saya lihat, saya baca, oh iya, saya belum belum apa namanya, belum tercapai nih. Dari 100 itu saya turunkan jadi target tahunan. Jadi misalnya tahun ini saya punya target
3 gitu kan. Tahun depan saya punya target 3. Ada target 5 yang harus dicapai dalam waktu 5 tahun, ada target yang harus dicapai dalam waktu 1 tahun, ada juga target yang dicapai dalam waktu 1 bulan. Jadi saya benar-benar turunkan dari saat itu mana yang 5 tahunan, mana yang 1 tahun, mana yang 1 bulan kayak gitu. Termasuk tadi studi ke luar negeri itu target yang 5 tahun setelah saya lulus itu harus tercapai kayak gitu. Nah, saya punya target, alhamdulillah. Jadi begitu tercapai, semuanya coret, 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 coret. Termasuk tadi pengen ke Malaysia, pengen ke Thailand, pengen ke Berlin, pengen ke Dubai gitu kan. Terus saya coret, saya coret. Pas saya lihat, oh iya dulu 5 tahun yang lalu ini jadi mimpi list yang saya lihat di kamar gitu kan. Sekarang udah dicoret, bahkan sudah ada fotonya kayak gitu. Alasan tersendiri itu apa sih kayak harus ke sini tuh kenapa gitu? Nama karena pengen aja, karena pengen. Kan setiap orang punya keinginan beda-beda. Mungkin apa namanya? Ndin. Ndin punya keinginan yang berbeda gitu kan. Ndin punya target apa? Setiap orang saya yakin punya keinginan yang berbeda-beda gitu kan. Ya misalnya kayak pengen masuk ke TV, misalnya itu contohnya kemudian pengen jadi pembicara di mana-mana itu namanya apa namanya? Keinginan setiap orang beda-beda. Tapi karena memang saya itu hobi traveling, saya suka banget jalan-jalan gitu. Saya suka banget jalan-jalan, saya suka banget sama pantai gitu kan. Saya suka banget sama gedung-gedung tua, gedung-gedung yang ya instagramable lah istilah zaman sekarang ya, instagramable gitu saya sangat suka banget. Nah, itulah alasan saya, ya udah saya pengen aja, saya pengen ke apa Itali gitu kan, pengen ke apa ke Barcelona gitu kan, ya pengen aja gitu kan, udah nyampe sana ya udah dia menikmati. Oh iya ya, alhamdulillah saya bisa sampai ke sini kayak gitu kan. Pengalaman berharga apa sih yang udah Kakak dapet selama Kakak traveling ke sana ke sini, selama Kakak kuliah di luar negeri gitu? Pengalaman berharganya itu pertama dari ketika saya kuliah ke luar negeri.